Mbak, sebelah sini dong, Mbak. Mbak, sini Mbak. Sebelah sini, Mbak. Sehat Ibu ya, terima kasih banyak. Para politisi muda, keturunan para politisi senior sebelumnya itu ternyata cara bermain politik lebih cantik. Apakah dengan demikian peluangnya AHY untuk jadi wakil presidennya Ganjar itu besar? Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Momen yang ditunggu-tunggu banyak orang itu akhirnya terjadi. Hari Ahad tanggal 18 Juni 2023 di Gelora Bung Karno. Puan Maharani bertemu dengan AHY. Dua-duanya adalah elit partai dari PDIP dan Demokrat. Dua-duanya putra mantan presiden, yang satu putrinya Bu Mega, yang satu putranya Pak SBY. Mereka ketemu sangat akrab. Bertemu 1 jam lebih. Mbak Puan menggambarkan pertemuan ini layaknya pertemuan kakak dan adik. Ini kita mungkin yang tidak terlalu paham dinamika politik, yang selama ini terlalu serius dalam memperjuangkan sikapnya, mungkin akan menjadi bingung. Karena apa? AHY dan PDI yang selama ini kelihatannya tegang ya, sering serang gitu. Sekarang ternyata bisa ketawa ketiwi. Ketemu di Gelora Bung Karno, dikemas dalam bentuk yang sangat nyantai, olahraga begitu, setelah itu makan bubur bersama, mereka tepuk tangan bersama, mereka saling puji dan seterusnya. Ya, itu politik. Tapi saya intinya memandang itu sesuatu yang baiklah, bahwa ternyata para politisi muda, keturunan para politisi senior sebelumnya itu ternyata cara bermain politik lebih cantik. Jadi Tuhan kelihatannya juga lebih luwes gitu ya. Nah, saya pikir ini harusnya baik Bu Mega maupun SBY ya mengapresiasi apa yang dilakukan putra-putra mereka itu, dan mereka niru lah. Artinya jangan terlalu tegang. Ini selama ini kan kesannya baik Bu Mega maupun SBY itu kan sangat tegang, hubungannya sangat tidak baik. Tapi alhamdulillah ini putra-putra mereka sekarang mencoba menjalin komunikasi. Ini menurut saya positif. Karena ya bagaimanapun bangsa ini butuh ya para elit ini bersatu, tidak menciptakan ketegangan, karena ketegangan yang terjadi biasanya akan merembet ke bawah, akan ditiru di bawah. Kesepakatan mereka itu menurut saya bagus lah, kita apresiasi. Mereka sepakat, intinya mereka sepakat bahwa bagaimana agar Pilpres 2024 ini berjalan damai, berjalan penuh kegembiraan, tidak menimbulkan konflik di antara masyarakat, tidak menimbulkan polarisasi dan seterusnya dan seterusnya. Ini menurut saya poin yang menurut saya perlu kita apresiasi. Nah, sekarang kita bicara, apakah dengan demikian peluangnya AHY untuk jadi wakil presidennya Ganjar itu besar? Ya, nah saya melihat itu ya ada, tapi saya melihat tidak terlalu besar. Sehingga tetap menurut saya, umpama toh nanti Demokrat itu bergabung dengan PDIP, ya saya pikir ya memang saya melihat peluangnya untuk karir ke depan AHY lebih bagus di sini. Ya, karena kalau nanti tetap berpasangan dengan Anies seandainya ya, dipaksakan berpasangan dengan Anies, padahal kita tahu sekarang Nasdem sebagai motor utama pendukung Anies itu banyak masalah. Setelah sekjennya kena kasus dugaan korupsi Johnny G. Plate, sekarang ada kemungkinan kader Nasdem yang lain yang jadi menteri, Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian itu sedang dibidik KPK. Kalau ini jadi tersangka lagi kan betul-betul
luar biasa dampak yang akan diterima Nasdem. Nah, ini kan kekuatan Nasdem mendukung Anies kan menjadi kecil. Lah, belum artinya apa? Satu itu. Nomor dua, Nasdem itu kelihatan juga tidak happy-happy amat ketika seandainya Anies berpasangan dengan AHY. Jadi intinya satu, kemungkinan dipasangkan aja kecil. Nomor dua, saat itu berpasangan juga kemungkinan menangnya kecil. Karena apa? Nasdem sebagai partai utama pendorong Anies atau penopang Anies jadi calon presiden kan juga kondisinya tidak baik-baik amat. Lah, kalau bergabung dengan PDI, kemungkinan Ganjar menang itu besar. Sehingga ya paling tidak nanti AHY untuk sementara jadi menteri, mungkin tidak jadi wakil presiden dulu, tapi jadi menteri. Tapi kan ke depan sudah tapakan-tapakan karir yang sudah cukup bagus, gitu loh. Oke, jadi menurut saya kelihatannya ini tidak otomatis terus AHY akan jadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar, saya pikir tidak. Tapi lebih ke peluang AHY nanti berkoalisi di situ dan menjadi salah satu, jelas nanti akan jadi salah satu menteri kan. Kalau ini kan awal karir yang bagus kalau nanti bisa menjalankan tugas sebagai menteri dengan baik. Jadi satu sisi, masa adanya betul nanti AHY itu merapat ke Ganjar itu tidak otomatis, menurut saya tidak otomatis AHY jadi calon wakil presiden. Ini menurut saya. Tapi memang ketika AHY itu betul-betul memutuskan bergabung dengan PDI, yang jadi masalah adalah Anies. Yang jelas rontok, yang jelas hancur lebur kesempatan Anies untuk menjadi calon presiden. Karena apa? Kalau hanya Nasdem dengan PKS, nggak mungkin bisa mengusung Anies. Dan kelihatannya PKS akan lari secepatnya bergabung dengan Prabowo. Nah, kalau bicara calon wakil presiden, saya tetap melihat sampai sekarang yang berpeluang adalah tetap yang bertipe, yang berkarakter religius. Karena ini kan sudah diungkapkan oleh Mega bahwa yang diinginkan adalah komposisi nasional religius. Ya, yang berkesempatan, menurut saya tetap peluang terbesar adalah tokoh yang berlatar belakang NU. Bisa jadi Pak Mahfud MD, bisa jadi Pak Nazaruddin Umar, bisa jadi Pak Said Agil Siraj atau mungkin yang lain. Kemudian bisa jadi juga TGB yang sudah diusung oleh Perindo. Sekarang TGB juga di mana-mana sudah dimulai diviralkan bahwa TGB ini pantas dan sangat cocok kalau berpasangan dengan Ganjar. Nah, saya peluangnya menurut tetap calon wakil presiden Ganjar tetap sekitar itu, orang yang berlatar belakang religius. Nah, AHY itu kan berlatar belakangnya nasionalis, ini tidak akan melengkapi kebutuhan tadi nasionalis religius. Tapi intinya, ya, kembali ke awal tadi. Tapi intinya kita menurut saya perlu menyambut gembira lah bahwa politisi muda ini berwawasan cukup jauh ke depan, cukup fleksibel dan luas dalam berpolitik. Memang menurut saya Puan yang menjadi anak mantan presiden, AHY yang juga anak mantan presiden ini memang perlu menjalin komunikasi seperti itu. Tradisi di Indonesia itu kan begini, menurut saya yang tidak baik dan menurut saya ke depan harus dihilangkan. Mantan presiden dan presiden yang sedang menjalankan tugas itu biasanya hubungannya nggak baik. Dulu bagaimana keluarga Bung Karno betul-betul dimusuhi oleh keluarga Pak Harto, sehingga keduanya itu seperti apa istilahnya, minyak dan air yang tidak bisa bertemu. Kemudian ketika Mega menjadi presiden, itu dengan SBY juga seperti itu. Sebaliknya begitu SBY jadi presiden, itu juga Mega seakan-akan begitu jauh sekali gitu, nggak ada komunikasi gitu. Sehingga ketika acara-acara kenegaraan seperti peringatan 17 Agustus itu kadang diundang juga nggak datang gitu. Nah, ini kan menunjukkan kedewasaan berpolitik ini belum terjadi. Maka tradisi yang pintu-pintu komunikasi politik yang dilakukan oleh Puan dan AHY ini menurut saya menjadi kontribusi positif terhadap situasi politik di negeri ini. Jadi antara presiden, antara orang yang berkuasa dan orang yang sudah
sempurna, itu harusnya tetap saling bahu-membahu, saling mendukung. Ya kalau jadi oposisi ya, itu saya pikir wajar-wajar saja, tapi menjadi oposisi yang proporsional, bukan oposisi yang membabi buta, menjadi oposisi yang penting hantam, mencari kelemahan. Tidak. Oposisi itu mestinya yang ideal adalah oposisi yang mengontrol. Jika memang pihak pemerintah itu baik, melakukan kebijakan yang baik, ya tidak apa-apa, mendukung. Tapi ketika melenceng, barulah digunakan perannya sebagai oposan, sebagai penyeimbang. Harusnya begitu, tidak membabi buta. Yang penting hantam itu bukan politik yang sehat, bukan mencerminkan politik yang dewasa. Nah, ini kita harap ke depan Indonesia menjadi seperti itu. Dan kita bersyukur orang-orang muda seperti Mbak Yeni, ya, putrinya Gus Dur, itu kelihatan juga sangat cair, bisa berkomunikasi dengan berbagai anak presiden yang lain. Ini sekarang AHY dan Puan yang kemarin kelihatannya tuh kayak minyak dan air, itu sekarang ternyata bisa bertemu, dan ketemunya dalam bentuk yang sangat nyantai, dikemas dengan suasana yang sangat cair. Dan kita bisa menangkap memang itu kelihatan seperti itu. Sehingga tadi Puan mengatakan kalau komunikasi antar dua partai mungkin ya tidak per 1 jam. Ini 1 jam lebih, ini kan pertemuan antara kakak dan adik. Saya pikir ini sangat positif untuk politik di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.